Komponen penyusun ekosistem. Telah mendengar kata komponen biotik dan abiotik yang merupakan komponen penyusun ekosistem. Untuk mengetahui apa saja yang merupakan komponen biotik dan abiotik, perhatikan penjelasan berikut. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan bagian dari suatu ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup di dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. A. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lain untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Semua tumbuhan hijau merupakan produsen, karena dengan adanya klorofil memungkinkan pembentukan bahan organik melalui proses fotosintesis. Contoh produsen adalah alga, lumut, tanaman padi, tanaman singkong, dan lain-lain. B. Konsumen. Konsumen artinya pemakan. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen disebut juga organisme heterotrof. Artinya, organisme yang tergantung organisme lain untuk mendapatkan makanan. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung atau herbivore disebut konsumen primer atau konsumen tingkat pertama atau konsumen 1. Contoh konsumen pertama adalah hewan pemakan rumput seperti sapi, belalang, dan kambing. Hewan yang memakan konsumen primer disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Contohnya, burung pemakan ulat. Hewan yang memakan konsumen sekunder disebut konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Misalnya, burung alap-alap yang memangsa burung pemakan ulat. Dan seterusnya, hingga tidak ada lagi hewan lain yang memakan konsumen tersebut. Konsumen terakhir ini disebut konsumen puncak. Biasanya, konsumen puncak dalam ekosistem adalah konsumen tingkat 4. Sedangkan manusia tergolong konsumen yang berada di semua tingkat. Manusia dapat beradaptasi di semua habitat, sehingga manusia mendominasi ekosistem. C. Dekomposer. Dekomposer atau pengurai. Kelompok ini berperan penting dalam ekosistem. Sampah atau bangkai membusuk karena adanya proses pembusukan dan penguraian atau dekomposer. Bayangkan saja jika dekomposer tidak ada. Kita akan melihat sampah yang menggunung dan makhluk hidup yang mati tetap utuh selamanya. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer adalah bakteri pembusuk dan jamur. Bakteri pembusuk dan jamur ini menguraikan zat organik yang terdapat pada makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang lebih sederhana, seperti mineral atau zat organik lain. Selanjutnya, tumbuhan menggunakan mineral atau zat hara tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan. Komponen abiotik. Abiotik atau bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Komponen abiotik ekosistem meliputi suhu, cahaya matahari, air, udara, tanah, kelembapan, garam-garam mineral, dan iklim. A. Suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Suhu juga mempengaruhi perkembangbiakan makhluk hidup. Contohnya, beberapa jenis burung melakukan migrasi menuju daerah yang sesuai untuk berkembang biak.
Suhu lingkungan juga dipengaruhi oleh adanya tumbuhan. Tanah yang gundul memiliki suhu yang lebih tinggi daripada tanah yang ditumbuhi oleh tumbuhan. Suhu lingkungan berpengaruh terhadap jenis makhluk hidup yang menghuni lingkungan tersebut. Makhluk hidup umumnya hidup di daerah bersuhu sedang dan perubahan suhunya tidak mencolok. B. Cahaya matahari. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis berguna sebagai makanan hewan dan manusia. Tumbuhan dan hewan juga tidak dapat hidup tanpa cahaya. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi tingkah laku dan kegiatan berbagai makhluk hidup, seperti ada hewan yang aktif di siang hari atau diurnal, dan ada pula hewan yang aktif di malam hari atau nokturnal. C. Air. Air merupakan komponen utama penyusun tubuh makhluk hidup, atau sekitar 90%. Air berfungsi sebagai pelarut dan bahan baku berbagai proses di dalam tubuh. Jika tidak ada air, tumbuhan hijau tidak berfotosintesis, tubuhnya layu, dan akhirnya mati. Keberadaan air pada suatu ekosistem sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup. Contohnya, daerah gurun yang kandungan airnya sedikit memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang sangat berbeda dengan daerah hutan hujan tropis. Hewan dan tumbuhan beradaptasi untuk menyesuaikan keadaan air di lingkungannya. Contohnya, kaktus yang hidup di gurun pasir, daunnya mengalami modifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. D. Udara. Udara terdiri dari berbagai macam gas, di antaranya nitrogen 78,09%, oksigen 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Gas nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Gas oksigen sangat diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia untuk bernapas. Dan gas karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. E. Tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan. Tanah mengandung air tanah, garam mineral, dan humus. Tanah yang mengandung humus merupakan tanah yang subur. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. F. Kelembapan. Kelembapan di udara artinya kandungan air di udara, sedangkan kelembapan di tanah berarti kandungan air di dalam tanah. Kelembapan diperlukan makhluk hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Daerah pegunungan memiliki kelembapan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Di daerah pegunungan, banyak terdapat tumbuhan epifit seperti paku, anggrek, dan lumut. Sebaliknya, di daerah dataran rendah, jarang terdapat tumbuhan epifit karena tumbuhan ini memerlukan kelembapan udara yang tinggi untuk dapat hidup. G. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, sulfur, kalsium, natrium, dan fosfat. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Misalnya, kandungan ion-ion hidrogen menentukan tingkat keasaman, sedangkan kandungan ion natrium dan klorida di air menentukan tingkat salinitas atau kadar garam. Tumbuhan mengambil garam-garam mineral atau unsur hara dari tanah dan air untuk proses fotosintesis. H. Iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca atau kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan sebagainya. Sepanjang tahun,
pada suatu daerah di permukaan bumi. Iklim akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah dan distribusi tumbuhan serta hewan.